dengan kolom tulis saja namanya di atas ya. Dari asal sekolahnya dari mana, cantumkan saja. Nanti setelah itu selesai nggak selesai 15 menit itu harus dikumpulkan ya. Silakan buat pemanasan Bapak Ibu ya. Buat pemanasan biar on-nya kita itu juga diikuti on-nya dari Bapak Ibu juga gitu. Oke, silakan ya, ada 4 soal. Trigonometri, standar kompetensinya kita menggunakan perbandingan fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. KD-nya, ya KD-nya pertama adalah melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan perbandingan fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. Indikator pencapaian hasil ya, indikatornya pertama adalah menentukan nilai perbandingan trigonometri sin, cos, tan, kotangen, sekan, kosekan suatu sudut pada segitiga siku. Kemudian setelah mereka sudah paham konsep di kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4 ini, mereka kita ajak ke sana. Yuk, kita sudah di kuadran 1 sudah paham semua ini, bagaimana cara mencari sin, cos, tan, dan kebalikannya. Kemudian bagaimana caranya kalau sudut itu beritik dengan sumbu E dan dengan sumbu Y, hasilnya seperti apa. Nah, setelah mereka paham, kita bolak-balik hafal, kita tanya lisan pun mereka bisa menjawab. Kita ajak mereka ke kuadran 2, 3, dan 4. Kemudian indikator selanjutnya adalah menggunakan tabel dan kalkulator. Kalau ini mungkin dirasa nggak perlu, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan kalkulator kan nggak boleh dipakai di sekolah, Pak, ya sudah, kalkulatornya nggak usah. Tapi memang materinya itu ada, ya. Materinya itu ada, minimal nanti anak-anak dikenalkan. Jangan sampai mereka kalkulator itu mampu pakai kalkulator sayur ya, kalkulator yang apa sih agak miring gitu kan. Ada aplikasi yang bisa kita pakai, bisa pakai GeoGebra juga bisa ya. Kemudian setelah menggambar grafik yang menggunakan tabel ya, tabel sudut istimewa, cukup itu untuk bikin grafik. Kita akan membuktikan dengan menggunakan identitas trigonometri sederhana dalam penyelesaian soal. Berikutnya adalah indikatornya, ini mengidentifikasi masalah. Nah, ini saya warnain kuning karena ini sebenarnya
lebih kepada aplikasi, dan sinilah inti atau manfaat pembelajaran yang sering ditanyakan putra putrinya Bapak Ibu. Belajar ini untuk apa gitu ya? Ini mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan perbandingan fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri, menentukan besaran masalah tersebut sebagai variabel, membuat model matematikanya, menyelesaikan modelnya, dan menafsirkan hasil penyelesaian masalah tersebut. Ya, setelah itu kita akan mulai dengan ukuran sudut. Ini saya nggak akan banyak menjelaskan karena ini Bapak Ibu sudah mengalami semua. Yang penting konsep awalnya tadi sudah tahu. Ini banyak sekali yang saya buat PowerPoint-nya. Nah, ini konsep dasar untuk ukuran sudut ya, radian. 1 derajat itu berapa radian, dan 1 radian sama dengan berapa derajat, itu kan tinggal dibalik saja itu ya. 1 derajat itu adalah 1/4 dari 360 putaran dan sebagainya. Nanti Bapak bisa pakai di sekolah ya, bisa diaplikasikan. Dan satu putaran tentunya adalah 360 derajat dan seterusnya. Kemudian kita akan mengenalkan radian ya. Radian itu bagaimana cara mencarinya gitu kan. Kita semua tahu bahwa radian itu adalah membandingkan antara panjang busur dengan jari-jari lingkaran yang diberikan di soal itu. Jadi kalau radian ini nanti busur AB dibagi dengan jari-jari ya, busur AB-nya itu yang kecil itu ya, yang kecil atau saya lambangkan sebagai S ya. S dibagi dengan T. Kemudian 1 radian itu sama dengan berapa, nanti bisa kita berikan konversinya kepada didik kita. Berikutnya, nah ini sudah ya. Ini kalau anak-anak tadi di sini udah paham, udah kita berikan contoh, baru kesimpulannya di sini kita tanyakan. Ya, bahwa 1 radian itu adalah pi per 180 derajat atau sama dengan kira-kira ya untuk kalkulator 57,3 derajat. Nah, biasanya kalau untuk penghitungan kita pakai yang 1 radian sama dengan 180 dibagi dengan V. Cukup sampai sini saja, hasilnya dalam bentuk V nggak apa-apa gitu. Kalau sesuai aja, kalau kalkulator nggak boleh kan, nggak mungkin mereka menghitung dengan koma-koma, itu kan nggak boleh. Nggak mungkin sampai situ gitu ya. Ya, 1 putaran sama dengan 2 pi radian atau 360, berarti 2 pi radian sama dengan 360 atau pi-nya sama pi radian sama dengan 180 derajat dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa copy paste, ini bisa dipakai di sekolah masing-masing. Kemudian standar baku sudut dalam trigonometri merupakan hasil putaran dari sisi inisial atau sisi awal dan sisi terminal atau sisi akhir. Ini teori dasarnya di situ untuk membuat sisi yang bernilai positif dan bernilai negatif. Kemudian putaran melawan arah jarum jam ya. Semuanya paham pastilah. Kalau putarannya itu ke arah kiri itu sudutnya positif, kalau ke arah kanan sudutnya negatif. Jadi kita putaran sudut itu adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Ya, ini sudah masuk ke dalam kuadran, ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jadi nanti ya kita fokuskan anak-anak di kuadran 1 dulu ya, sudutnya antara 0 sampai dengan 90 ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, pemahaman ini nanti akan membuat kuadran 1, 2, 3, 4 itu sin konstannya berbeda. Ya, sin konstannya berbeda. Kuadran 1 karena X-nya positif, Y-nya positif, maka semua positif. Ya, sin konstan positif. Terus kalau kuadran 2, kenapa kok tangannya negatif anak-anak? Tentunya rumus dasar dari tangan kita berikan dulu. Ya, tangan itu sisi apa bagi apa, cos itu sisi apa bagi apa, dan sin itu sisi apa bagi apa. Bahkan kita perlu menyampaikan juga bahwa tan adalah sin per cos. Sin dibagi cos. Ya, jadi munculnya tan ini sebenarnya nggak perlu dihafalkan gitu ya. Tan itu nggak perlu dihafalkan. Mereka cukup menghafalkan sin dan cos ya, atau sin saja dihafalkan juga sudah cukup sebenarnya. Ya.
Karena dalam tabel sudut istimewa itu kan sin sama cos itu kan menuliskannya cuma dari depan sama dari belakang aja gitu kan. Kalau sin 0 itu sama dengan cos berapa. Itu persamaan itu awal kita berikan, jadi mereka nanti bisa tidak perlu banyak bantah kita gitu ya. Nah, tapi nanti pada saat kita akan membuat grafik fungsi kita akan mengarahkan itu ya. Jadi nilai tan itu adalah sin dibagi dengan cos. Nah, kuadran ini perlu kita kenalkan kisaran sudutnya dari berapa derajat sampai dengan berapa derajat. Bahkan sifat-sifat nanti dia akan berimpit dengan sumbu X atau sumbu Y. Ini kadang-kadang yang bikin soal itu suka nakal gitu. Jadi dia tidak berimpit dengan sumbu X, melainkan berimpit dengan sumbu Y. Ini anak-anak jangan langsung kita bawa ke soal dulu ya, tapi konsep ininya kita tanamkan gitu. Konsep ini kita tanamkan, karena kalau sebelum apa-apa kita udah ngajak mereka mengerjakan soal, itu mereka akan bingung. Begitu ketemu soal yang berbeda dengan konsep yang berbeda, akan bingung dia. Contohnya tadi kita berikan, ya kita tanya misalkan sin dari 60 derajat, mereka paham karena konsepnya kita tanamkan di kuadran 1. Kuadran 3 kita tanyakan misalkan ada sin dari 330 derajat, mereka udah bingung cara hitungnya gimana Pak, nah dan sebagainya. Nah ini yang saya maksud untuk penanaman konsep, putarannya ke arah mana dan sebagainya. Itu penanaman konsepnya sangat penting. Sehingga kalau anak-anak sudah kuat konsep dasarnya, trigonometri ini justru yang awalnya pembelajarannya sangat sulit itu akan menjadi pembelajaran yang sangat menarik. Nah, jadi kalau kita buat jembatan keledainya contohnya dari kuadran 1 ke kuadran 4 adalah semua sindikat tangan kosong. Perbandingan trigonometri ya, sudut-sudutnya ini juga saya rasa tidak perlu kita secara mendalam, karena sinus itu sudut apa sudah ada di sini dan sebagainya, tidak perlulah dulu. Ya ini tinggal langsung masuk ke sini saja. Kalau segitiganya seperti itu, sin kostannya seperti apa, ini sudah diberikan semua ya. Ini kita masih terlibat pada segitiga siku-siku. Agar lebih mudah mengingatnya, maka sisi depan, samping dan sisi miring kita singkat B sami gitu ya. Ini kan teknik aja sebenarnya, sehingga nanti kalau sin itu adalah demi, cos adalah sami, dan tan adalah desa. Itu juga perlu kita kenalkan ya. Jadi demi, sami, desa. Kok bisa ini siapa? Karena tanya kena corona gitu. Ya, demi, sami, dan desa. Ini pemahaman konsep dasar. Ini kita bisa persingkat dan anak-anak supaya lebih mudah dalam menghafal ya. Dan ini memang dasar banget supaya anak-anak ini kuat dulu di sini. Ya, jadi pesan saya, jangan sekali-kali kita langsung mengajak anak itu ke hal yang esensial banget, tapi kita bawa dulu mereka ke hal yang fundamental dulu, hal yang dasar dulu, yang sudah kuat di konsep dasarnya, baru yang esensial mereka akan tinggal running saja. Kemudian berikutnya, nah contoh soal. Ketahui segitiga ABC yang siku-siku di C seperti tergambar di bawah ini. Dan segitiga ABC siku-siku di C. Ya, diketahui ini berarti Pythagoras ya. Memenuhi dengan Pythagoras. Ya, 3, 4, 5 ini kan triple Pythagoras. Pythagoras itu ada ribuan loh Bapak Ibu ya. Ada ribuan, nggak hanya 3, 4, 5, ya 5, 12, 13. 7, 24, 25. Ini bisa Bapak tanyakan. Sekarang oke, anak-anak cari nih sin kostan dari sudut A. Nah, mereka akan udah lagi ya. Kalau misalkan yang kita tanamkan sin itu bukan
bukan Y per R dan cos bukan X per R, itu mereka nggak akan bingung. Yang kita tanamkan adalah depan miring, samping miring, dan depan samping. Itu mereka tidak akan bingung kalau kita bolak-balik. Oke, dikenal pula perbandingan trigonometri yang lain, yaitu sekan, kosekan, kotangan. Itu kita juga akan menanamkan konsep dasar di sini. Ya. Jadi sekan itu apa, kosekan itu apa, kotangan itu apa, itu kita akan tanamkan di sini. Maka sengaja di sini nggak saya berikan X sama Y sama R, tapi saya lebih kepada ABC, ya, untuk menghilangkan kesan bahwa X bahwa sin itu selalu Y per R, ya. Untuk menghilangkan kesan itu saya ambil ABC saja. Karena dalam segitiga siku segitiga ABC itu mempunyai panjang sisi A, B, dan C. Dan dalam meletakkan panjang sisinya juga jangan salah, ya. Sisi A itu nggak boleh di sisi miring, nggak boleh. Kemudian sisi C itu nggak boleh, di bawah itu nggak boleh. Karena sisi itu harus berada di depan sudut. Kalau sisi A berarti di depan sudut A, sisi B di depan sudut B, dan sebagainya. Nah, setelah mereka kuat sisi depan miring samping, baru anak ini kita bawa ke bidang kartesius, karena arahannya nanti anak-anak mau kita kenalkan mengenai grafik fungsi trigonometri, ya, gitu. Jadi setelah mereka sisi depan miring samping udah piawai, udah bagus, itu baru kita ajak mereka ke bidang kartesius. Kita juga bisa menentukan koordinat apa Bu? Koordinat apa yang berhubungan dengan trigonometri? Koordinat kutub, ya, koordinat kutub, ya. Koordinat itu ada dua, koordinat kutub dan koordinat kartesius. Ya. Jadi kalau kutub itu sudah pasti terkait dengan sudut. Kalau sudut harus menggunakan trigonometri. Tuh, ya, setelah mereka tadi udah ngerti samping miring depan itu, kita bawa mereka untuk tour virtual ke dalam bidang kartesius ini. Nah, nanti kita mengenalkan suatu titik X, Y tentunya, ya, dengan panjang X itu adalah sepanjang sumbu X dari di bawah titik dan sebagainya. Yang adalah sisi miringnya. Baru akan kita bawa ke sini. Ya, ini ada definisinya. Nanti juga Bapak Ibu bisa ajak mereka untuk membedakan. Tadi kan kuadran 1, sekarang kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 kita kenalkan juga. Nah, ini baru kita mau masuk nanti ke arah identitas, ya, ke arah identitas. Jadi perbandingan trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4. Jadi setelah mereka kuat konsep dasarnya di kuadran 1, kita bawa mereka ke kuadran 2, 3, dan 4. Kenapa? Kuadran ini nilai sin-nya negatif, nilai sin-nya positif. Itu alasannya akan kuat di sini. Setelah mereka kita kenalkan dulu konsep di bidang kartesius, gitu. Kemudian tanda-tanda perbandingan juga ini perlu kita berikan juga, ya. Masih dikatakan kosong itu dari sini sebenarnya, ya. Jadi kuadran 1 semua, kuadran 2 sin, kuadran 3 cos, kuadran 3 tan, kuadran 4 cos. Ada tan, theta 3/4. Ini kira-kira segitiganya siku-siku nggak ya? Siku-siku, ya. Karena kan sin per cos, ya, 3 dibagi 4 pasti pasangannya berapa? 5, gitu kan? Jadi nanti kita bisa membuat sebuah segitiga, tapi ini letaknya di kuadran 3. Kuadran 3 pasti kita berpikir, oh iya, kuadran 3 itu tan positif, benar soalnya. Soalnya valid ini berarti. Kuadran 3, kuadran 1 itu tannya positif, ya. Tentukan nilai sin theta dan cos theta. Kalau anak-anak nggak ada syarat berada di kuadran 3, selesai udah. Sin-nya 3/5, cos-nya 4/5, gitu, ya. Nah, di sini kita tambahkan embel-embel di sini kuadran 4, atau boleh juga nanti kita kasih min, dia berada di kuadran berapa, nah, gitu.
Anak-anak nanti akan berpikir, oh kuadran 3 nih, kuadran 3 yang negatif apanya ya? Nah, mereka akan berpikir ke arah sana. Ya. Jadi mungkin anak yang kurang teliti dia akan jawab sinnya 3/4 Pak, kosnya 3/5, kosnya 4/5 gitu. Tanpa memperhatikan berada di kuadran 3. Prasyarat soal ini yang sering tidak diperhatikan. Ya, ini kita berikan seperti ini. Jadi depannya kuadran 3 tentunya nilai X sama Y-nya akan negatif. Jadi nanti bisa kita tentukan. Itu jawabannya seperti ini. Terus berikutnya perbandingan trigonometri sudut khusus. Sudut khusus di sini ada 0, 30, 45, 60 dan 90 di kuadran 1. Nanti Bapak Ibu bisa meneruskan kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Jadi sudut istimewa itu bukan hanya ada 5 ya, tetapi ada 5 kali 4. Ada 20 sudut istimewa. Tapi menghafalkannya jangan langsung besok hafalan ini ada 20 sudut istimewa, musik mereka ya. Hafalinnya kuadran 1 saja cukup, nanti kelipatannya berdasarkan sifat kuadran yang tadi sudah dibahas di awal. Itu sudut istimewa. Ya, ini cara menentukannya seperti ini sebenarnya ya. Nanti gambarnya kalau tidak ya. Itu bisa Bapak Ibu praktekkan di sekolah masing-masing. Sebenarnya ini harusnya nggak langsung ke sini dulu, tapi bagaimana kok sisinya itu tentunya A-nya 1, C-nya 2 dan sebagainya. Ini dalam segitiga siku-siku bisa aja nanti kita pakai 3, 4 dan 5, tapi yang jelas dia harus siku-siku ya. Siku-siku dan dia sudutnya 60 derajat. Memang kalau kita ukur kita nanti ukurnya ini satu sisi kita ambil, misalkan kita saya mau bikin segitiga siku-siku sudutnya 60 derajat. Sisi salah satu sisinya saya pengennya angkanya 4, bikin 4 dulu, 4 cm, terus ukur pakai ukur derajat ke atas 60 derajat. Itu nanti akan terbentuk segitiga siku-siku juga, ya. Maka di sini muncul angka 2 dan angka 3 itu asalnya dari situ. Jadi kalau dari ujung sampai ujung, ini kalau kita tarik sisi piringnya tuh sampai nanti siku-siku itu panjangnya berapa, itu ukurannya seperti itu. Ini dulu sudah kita praktekkan, ya. Kita praktekkan. Nanti anak akan nanya, kok kenapa sisinya harus 1, 2 dan angka 3? Apa itu dari mana? Gimana kalau saya maunya bukan 1 dan 2 dan angka 3? Saya maunya misalkan 10, sisi yang lain kira-kira berapa Pak? Ini kalau kita nggak siap kita bingung ya. Maka anak kita ajarkan misalan dulu ya. Yang paling sederhana angka ukuran yang paling sederhana itu adalah 1. Sisi datanya 1 cm, terus sudutnya kita ambil pakai busur 30 derajat, tarik garis supaya nanti ujung sini dengan ujung yang atas itu bisa tegak lurus. Itu panjangnya berapa bisa kita ukur. Bisa juga nanti kita hadirkan dari Canguras ke situ ya, bisa seperti itu. Ya, kalau anak-anak sudah kita kenakan itu atau mereka sudah kita kenakan sudut istimewanya dulu, maka mereka bisa mencari dengan aturan sin, cos dan aturan sinus dan aturan cosinus ya, bisa pakai itu. Atau tadi yang kalau sinnya setengah, kalau di sininya 1, berarti ya sisi miringnya berapa itu kan mereka bisa. Karena konsep dasarnya sudah kita berikan dulu di awal dengan yang BB, desa dan sahmi tadi. Ini dan segitiga yang kita kenakan mereka selain siku-siku juga ada segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki. Ilmunya hanya di 2 segitiga itu saja sebenarnya ya. Ada segitiga siku-siku dan segitiga siku-siku sama kaki. Nah kalau sama kaki bebas ya. Yang penting ini sama ya, A sama B itu panjangnya sama, itu namanya segitiga sama kaki. Nah ini kalau misalkan Pak, ini kalau misalkan saya maunya di sini angka 3 gimana Pak? Boleh,
Kalau sini 3 berarti sini 3 tambah 3 akar 2. Sini 100 ya berarti sini tinggal 100 akar 2 dan sebagainya. Itu istimewanya sudut siku-siku sama kaki ya. Siku-siku sama kaki. Jangan dia nanya, Pak, kalau sini saya mau 5 Pak, panjang BC 5, panjang AC 5, sisi kirinya berapa Pak? Sebentar ya Bapak hitung dulu. Wow, jangan ya. Itu karena memang sudah mendasar banget. Kalau di sini kita kasih A, di sini A, maka di sini pasti A akar 2. Sifat dari Pythagoras seperti itu. Ini dengan cepat anak-anak kita ajak berhitung seperti itu. Tapi tetap aja jadi pas di kelas 11 lupa lagi. Bahkan yang kelas 12 pun sama gitu. Jadi mereka akhirnya tetap dari pakai kalkulator atau ya kendalanya di sini. Gimana ya? Berapa pasti itu maksudnya tak kenal kan? Di sini 30, 45, 60, 90. Jadi dalam tangan itu maksudnya apa? Setengah akar kayak gitu. Nah, setengah akar kayak gini, misal kayak 0 berarti setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2 dan seterusnya. Sin 0 kan 0, sin 30-nya itu setengah, 45-nya kan setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90-nya 1. Nah, kemudian saya ajarkan juga kalau cos itu kebalikannya dari sin. Cuman nolnya nggak dari jempol tapi dari kelingking. Jadi sin nolnya itu 1, sin 30-nya setengah akar 3, sin 45-nya itu setengah akar 2, sin 60-nya setengah, cos 90-nya 1. Dengan 4 sudah saya cantumkan karena bolak-balik ya. Ntar kalau dari kiri 0, 1, 2, 3, 4, dari kanan nolnya di kelingkingnya akan banyak angka ya, malah gak bagus gitu. Makanya N ini maksudnya apa ya? Kita mulainya dari jari itu dari jempolnya mulai dari 0 sampai sin gitu ya. 0 ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu. Nah, itu nanti akan dimasukkan ke dalam rumus setengah akar N gitu. Itu kita yang punya rumusnya, konsep dasarnya di situ. Baru mereka kita otak-atik. Bapak Ibu mengajarkan yang mulai dari sin, dari cos silakan bebas ya. Tapi konsepnya kalau cos yang Bapak Ibu ajarkan nolnya mulai dari kelingking muter gitu. Kalau ini arah N-nya karena saya sudah berikan tanda panah, kalau nggak salah ini panah ya? Iya. Panah ada panah. Maksudnya kita mulai dari jempol dulu, ibu jari dulu. Itu juga teknik juga. Anak-anak tuh mengenal ibu jari sama kelingking itu lebih suka ibu jari. Gitu. Gede kan, mantap. Itu dari sisi psikologisnya kena juga gitu ya. Jadi memberikan kita mulainya dari ibu jari dulu, jadi kita mulai dari 0 sehingga kita ajarkan sin. Nah, kenapa sin dulu? Itu juga termasuk teknis. Karena tadi konsep yang mau kita tanamkan itu adalah dari sinus ya. Dari sin kita tanamkan, setelah mereka kuat di sinusnya tadi kita ambil tadi, berarti kita arahkan baru cos. Bahwa cos itu menyampaikannya jangan kebalikan dari sinus ya, bukan. Karena kebalikan dari sinus itu adalah sepersin ya. Sepersin itu apa? Kosekan ya. Arahnya terbalik dengan arah sinus gitu ya. Tapi cos itu bukan kebalikan dari sin. Arahnya terbalik. Nanti kalau cos itu kalau sin itu dari kiri ke kanan searah jarum jam, kalau cos melawan arah jarum jam ya. Jadi bahasa kita juga bahasa yang matematis supaya nanti anak-anak ini juga akan lebih familiar gitu. Ya. Itu kalau untuk teknisnya silakan Bapak Ibu atur. Bapak Ibu mau bikin asal mencoba pakai jempol, pakai jari yang kanan silakan ya.